Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Jahra Salsabila dengan NIM 12112411085 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Di sini saya akan memaparkan laporan komprehensif mengenai proyek Creative Branding yang telah saya susun selama 1 semester terakhir, yang mencakup 10 konten strategis berbasis artikel blog dan media visual. Proyek ini bukan sekedar pemenuhan tugas akademik, melainkan sebuah bentuk eksperimen digital untuk menguji sejauh mana teori komunikasi dapat diimplementasikan ke dalam praktik nyata. Fokus utama saya adalah bagaimana membangun narasi yang kuat, estetika visual yang konsisten, serta pesan yang mampu mempresentasikan citra subjek dengan tepat di ruang siber yang sangat kompetitif saat ini. Selama presentasi saat ini, saya akan membedah satu persatu strategi di balik setiap konten, mulai dari riset awal, penentuan diksi atau copywriting, hingga proses produksi visualnya. Saya percaya bahwa branding yang sukses dari lahir merupakan pemahaman mendalam terhadap audiens, dan itulah yang menjadi landasan utama saya dalam mengelola 10 platform konten yang akan kita bahas sesaat lagi. Saya juga akan membagikan perspektif saya mengenai kendala teknis dan manajerial yang saya hadapi selama proses produksi. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa seseorang komunikator tidak hanya harus kreatif dalam ide, tetapi juga harus tangguh dalam eksekusi di lapangan. Mari kita mulai dengan pembahasan dari konten pertama yang menjadi titik awan perjalanan kreatif saya dalam proyek ini. Yang pertama ada UMKM Viraje Awi, inovasi bambu Bandung Barat, produk ramah lingkungan, nilai estetika tinggi, dan pemberdayaan difabel. Mari kita buka dulu artikelnya. Di sini saya membuat artikel yang berjudul Cengkir Stainless Bambu, Bukti Kreativitas Lokal yang Mendunia. UMKM Viraje Awi, konten pertama yang mengangkat profil UMKM dari Bandung Barat yang memproduksi cangkir stainless bambu. Alasan strategi saya memilih topik ini adalah menonjolkan aspek sustainable branding dan inovasi lokal. Saya ingin menunjukkan bahwa bahan alami seperti bambu bisa bertransformasi menjadi produk premium jika dikomunikasikan dengan narasi yang tepat mengenai kualitas dan eksklusivitasnya. Dalam penulisan artikel blog, saya menyuguhkan teknik storytelling yang menyentuh sisi emosional audiens dengan mengangkat isu sosial, yaitu keterlibatan teman-teman difabel dalam proses produksi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan brand personality yang hangat dan bertanggung jawab. Hal ini membuat pembaca tidak hanya melihat produk sebagai benda mati, tetapi sebagai sebuah benda gerakan pemberdayaan yang layak untuk didukung dan diapresiasi. Secara visual, saya memproduksi video singkat berdurasi 15 detik yang fokus pada detail tekstur bambu untuk memperkuat kesan alami. Tantangan dalam konten ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara informasi teknis produk dengan pesan sosial agar tetap harmonis. Hasilnya, konten ini akan berhasil membangun citra Viraje Awi sebagai brand lokal yang inovatif, ramah lingkungan, sekaligus memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Di sini saya akan menampilkan video yang sudah saya buat yang diunggah dalam YouTube. Baik, lanjut ke konten kedua, yaitu edukasi nonverbal. Pentingnya ekspresi wajah, gestur, dan kontak mata dalam interaksi sosial. Berikut adalah link artikel.
komunikasi nonverbal. Konten kedua yang bergeser pada aspek edukasi, yaitu pemahaman mengenai komunikasi nonverbal. Strategi branding yang saya terapkan di sini adalah memposisikan program studi ilmu komunikasi Universitas Inaba sebagai rujukan ilmu yang praktis dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Saya membedah bagaimana elemen mikro terhadap ekspresi wajah dan kontak mata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyampaian pesan. Dalam artikel blog ini, saya menggunakan gaya bahasa yang santai namun tetap informatif agar audiens dapat memahami komunikasi tanpa merasa sedang membaca buku teks yang berat. Penekanan saya adalah pada implementasi nyata, di mana pemahaman nonverbal dapat ditingkatkan melalui kualitas interaksi sosial kita. Saya menyisipkan identitas kampus dalam visualnya sebagai bentuk penguatan kredibilitas terhadap materi edukasi yang saya sampaikan. Video pendukung yang saya buat menunjukkan demonstrasi sederhana mengenai perbedaan makna pesan saat kita mengambil ekspresi wajah meskipun durasinya singkat. Video ini memiliki berfungsi untuk memantik rasa ingin tahu audiens untuk membaca analisis lengkapnya di blog. Melalui konten ini, saya belajar bahwa edukasi bisa menjadi instrumen banding yang kuat jika dikemas dengan visualisasi yang menarik dan kontekstual. Berikut adalah videonya. Baik, lanjut ke konten ketiga, yaitu mencetak komunikator unggul, kompetensi di bidang public relation, manajemen event, dan creative branding. Kesiapan mahasiswa menghadapi industri komunikasi digital yang terus berkembang. Berikut adalah artikelnya. Artikel ini berjudul Prodi Ilmu Komunikasi Inaba, mencetak generasi komunikator unggul di era digital. Di sini, saya membedah 3 pilar utama kompetensi, yaitu public relation, manajemen event, dan creative branding. Narasi yang saya susun bertujuan untuk memvalidasi bahwa kurikulum yang kita pelajari saat ini sudah sangat adaptif dengan kebutuhan industri kreatif digital, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri bagi calon mahasiswa. Saya menuliskan artikel ini dengan sudut pandang optimisme di masa depan, di mana lulusan komunikasi diprediksi akan menjadi penggerak utama di era transformasi informasi. Saya menyisipkan testimoni implisit melalui dokumentasi kegiatan mahasiswa yang membuktikan bahwa proses belajar di Inaba sangat dinamis dan berorientasi pada praktik. Hal ini sangat penting untuk membangun reputasi institusi dengan pencetakan komunikator yang andal. Proses kreatif dalam slide ini melibatkan pemilihan foto-foto kegiatan yang mempresentasikan profesionalisme sekaligus kegembiraan dalam belajar. Saya ingin seaudien merasakan energi positif dan dari ekosistem akademik kita. Konten ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai alat persuasi bagi audiens eksternal agar dapat melihat program studi kita sebagai tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Di sini ada video yang sudah saya unggah di kanal YouTube. Baik, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu belajar komunikasi nyata di dunia nyata. Belajar lewat pengalaman dengan contoh nyata turnamen Mobile Legends sebagai tugas manajemen event. Berikut adalah link artikelnya. Konten keempat ini membahas mengenai suasana belajar yang dekat dengan dunia nyata. Dengan mengambil contoh turnamen Mobile Legends sebagai tugas mata kuliah manajemen event.
Di sini saya ingin meruntuhkan stigma bahwa belajar di kelas selalu kaku. Strategi bonding yang saya angkat adalah experiential learning, di mana mahasiswa belajar melalui pengalaman langsung dalam mengelola sebuah acara besar yang populer. Di blog ini, saya menceritakan bagaimana koordinasi antar tim terjadi, bagaimana mengatasi kendala teknis di lapangan, dan bagaimana sebuah hobi bisa dikelola secara profesional. Narasi ini sangat efektif untuk menarik perhatian audiens muda karena topiknya yang sangat relevan. Saya menekankan bahwa di balik sebuah keseruan acara ada strategi komunikasi dan manajemen yang sangat terukur yang telah direncanakan oleh para mahasiswa. Visual video yang saya tampilkan menangkap momen euforia dan kesibukan panitia di balik layar. Meskipun hanya 15 detik, saya berusaha menunjukkan dinamika kerja tim yang solid. Konten ini memberikan bukti yang nyata kepada audiens bahwa di Universitas Inaba, teori yang dapat di ruang kelas benar-benar diuji melalui eksekusi lapangan yang menantang sekaligus menyenangkan, sehingga menciptakan lulusan yang siap untuk bekerja. Berikut adalah video ini. Baik, lanjut ke konten nomor 5. Karakter komunikator muda, kritis dan adaptif di kota yang kreatif. Menghubungkan teori akademik dengan karakter profesional di Bandung. Berikut adalah link artikelnya. Telkom Inaba membangun generasi komunikator muda di kota kreatif Bandung. Pada konten kelima ini, saya menghubungkan identitas geografis Kota Bandung sebagai pusat kreativitas dengan karakter mahasiswa Universitas Inaba. Strategi yang saya gunakan adalah menghubungkan antara lingkungan yang inspiratif dengan proses pembentukan mentalitas komunikator yang kritis. Saya membedah bagaimana suasana kota ini turut mempengaruhi pola pikir dan kreativitas mahasiswa dalam menghasilkan karya-karya orisinal. Dalam penulisan blog, saya menunjukkan aspek pengembangan karakter yang adaptif terhadap perubahan zaman. Saya menggunakan foto wisuda bersama Pak Rektor sebagai simbol keberhasilan akademik yang profesional. Narasi ini bertujuan untuk membangun kebanggaan atau pride bagi mahasiswa internal sekaligus memberikan daya tarik pihak luar mengenai kualitas lulusan yang dihasilkan oleh lingkungan belajar yang tepat. Tantangan dalam pembuatan konten ini adalah menyatukan pesan antara atmosfer kota yang dinamis dengan seriusnya proses akademik. Saya ingin audiens melihat bahwa mahasiswa di Inaba bukan hanya mengejar gelar, tapi soal bertumbuh di lingkungan yang tepat dan menjadi komunikator yang unggul. Visual yang saya pilih pada slide ini adalah menunjukkan sisi prestisius dan pencapaian sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan tersebut. Berikut adalah cuplikan video yang sudah saya unggah. Lanjut. Berbicara mengenai makna. Konten ke-6 saya membedah keterampilan khusus dalam komunikasi publik, yaitu peran sebagai Master of Ceremony dan Caster. Fokus utamanya adalah bagaimana seseorang komunikator harus mampu berbicara dengan makna. Di tengah bisingnya arus informasi saat ini, saya menjelaskan bahwa kemampuan retorika dan penguasaan panggung adalah aset berharga
yang harus diasah secara disiplin melalui praktik yang konsisten. Berikut adalah link artikelnya. Pada artikel blog ini, saya memberikan tips praktis mengenai teknik vokal, pengaturan napas, dan bagaimana membangun koneksi dengan audiens. Strategi branding di sini adalah menunjukkan profesionalisme mahasiswa komunikasi dalam penguasaan soft skill. Saya ingin menekankan bahwa seorang komunikator handal bukan hanya mereka yang bisa berbicara, tapi mereka yang mampu mengelola emosi dan energi audiens agar pesan dapat tersampaikan dengan sempurna. Video 15 detik yang saya lampirkan adalah cuplikan saat saya atau rekan mahasiswa melakukan praktik di depan publik. Saya ingin memperlihatkan kepercayaan diri dan kontrol panggung yang kuat. Melalui konten ini, audiens diharapkan memahami bahwa komunikator profesional memerlukan latihan yang terstruktur. Dan Prodi Ilmu Komunikasi Inaba adalah wadah yang menyediakan fasilitas serta bimbingan untuk menguasai keterampilan tersebut. Berikut adalah videonya. Baik, lanjut ke konten nomor 7. Pada konten ketujuh ini, saya melakukan reposisi terhadap pandangan masyarakat mengenai karir komunikasi yang sering dianggap remeh. Saya membedah bahwa bidang ini adalah perpaduan antara ilmu humaniora yang peka terhadap perasaan manusia dan ilmu sistematis yang mengelola strategi pesan. Saya menekankan pentingnya manajemen komunikasi dalam menjaga reputasi organisasi atau perusahaan di mata publik. Berikut adalah artikelnya. Dalam tulisan blog kali ini, saya memetakan peluang karir yang sangat luas di era industri kreatif, mulai dari konsultan brand hingga manajer krisis. Narasi ini dibangun untuk memberikan pencerahan kepada orang tua dan calon mahasiswa mengenai prospek kerja yang sangat menjanjikan. Saya menggunakan visual kerja tim yang solid dan untuk menggambarkan bahwa di balik kesuksesan ada sebuah kampanye branding. Ada sistem kerja yang rumit dan profesional. Pemilihan diksi sistematis dalam artikel saya bertujuan untuk menaikkan level kredibilitas lulusan komunikasi. Saya ingin audiens tahu bahwa setiap kata yang kita keluarkan telah melalui proses riset dan analisis dampak yang mendalam. Konten ini berhasil memberikan perspektif baru bahwa komunikator adalah arsitek di balik persepsi publik. Sebuah profesi yang membutuhkan kecerdasan emosional sekaligus kecerdasan strategis yang tinggi. Berikut adalah kontennya. Baik, lanjut ke bahasa masa depan pada konten ke-8 kali ini. Peran komunikasi dalam membentuk opini dan citra publik melalui PR dan branding. Berikut adalah artikelnya. Konten fotografi pameran fotografi Pemfotoin 2025 ini sebagai studi kasus komunikasi visual. Saya membedah bagaimana sebuah karya foto bisa menjadi bahasa massa yang sangat kuat dalam membentuk opini dan citra. Strategi branding yang saya soroti adalah kemampuan mahasiswa komunikasi dalam bercerita melalui lensa, tanpa harus menggunakan banyak kata-kata, namun tetap memiliki pesan yang dalam. Dalam blog ini, saya mengulas proses kurasi foto dan bagaimana sebuah pemeran dapat menjadi media branding institusi yang elegan. Saya menjelaskan bahwa estetika visual adalah pintu masuk utama sebelum audiens mau mendalami narasi yang lebih panjang.
Konten ini menunjukkan bahwa di Inaba kita dilatih untuk memiliki kepekaan visual yang tajam agar mampu bersaing di industri media yang saat ini sangat didominasi oleh konten visual. Video yang saya buat memperlihatkan suasana pameran yang dipenuhi antusiasme pengunjung. Hal ini membuktikan bahwa karya mahasiswa kita memiliki daya tarik terhadap massa yang nyata. Melalui konten ini, saya menegaskan bahwa komunikasi visual adalah bagian yang tak terpisahkan dari kreatif branding. Dan pemeran ini adalah salah satu bukti nyata dari kompetensi yang telah kita pelajari di bangku kuliah. Berikut adalah videonya. Baik, lanjut ke konten nomor 9. Masa depan di era digital. Komunikasi adalah proses membangun makna dan hubungan strategis. Masa depan milik mereka yang menguasai komunikasi. Konten ke-9 ini membahas mengenai pentingnya jejaring atau networking strategis melalui partisipasi dalam seminar di ITB. Di sini saya ingin menunjukkan profil mahasiswa Inaba yang inklusif dan aktif berkolaborasi dengan institusi besar lainnya. Strategi branding yang digunakan adalah networking authority, di mana kehadiran kita di forum-forum nasional turut menaikkan martabat dan reputasi program studi kita terhadap diri sendiri. Di blog ini, saya merangkum poin-poin penting dari seminar tersebut sebagai bentuk berbagi pengetahuan atau knowledge sharing kepada teman-teman mahasiswa lainnya. Narasi ini menunjukkan bahwa kita adalah pembelajar yang haus akan ilmu baru dan selalu ingin memperluas wawasan di luar batas kampus. Saya menekankan bahwa komunikasi adalah tentang membangun jembatan, dan seminar adalah salah satu jembatan terbaik kita untuk membuka peluang kolaborasi di masa depan. Visual yang saya tampilkan adalah interaksi saya dengan peserta dari berbagai latar belakang, yang menunjukkan kemampuan adaptasi sosial dengan baik. Konten ini memberikan pesan kepada audiens bahwa mahasiswa komunikasi Inaba bukan individu yang terisolasi, melainkan bagian dari komunitas akademik yang lebih luas dan siap bersaing di kancah nasional. Networking adalah salah satu kunci sukses dalam dunia branding, dan saya mempraktikannya secara nyata melalui kegiatan ini. Berikut adalah videonya. Baik, kali ini adalah konten ke-10 alias konten terakhir yang akan saya presentasikan, yaitu kunjungan industri ke PT Chitose. Pentingnya komunikasi terstruktur di balik industri manufaktur. Efisiensi pesan dalam industri, belajar langsung dari praktisi profesional. Berikut adalah link artikelnya. Di balik furnitur yang nyaman, Chitose, kenapa komunikasi adalah kunci utama industri manufaktur. Kunjungan industri ke PT Chitose ini, yaitu di sini saya akan membedah penerapan komunikasi di level corporate manufaktur. Saya belajar bagaimana sebuah perusahaan besar menjaga konsistensi brand mereka melalui disiplin operasional dan komunikasi internal yang terstruktur. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga dan memahami skala industri yang sesungguhnya di luar agensi kreatif. Dalam blog ini, saya menuliskan detail pengamatan saya mengenai bagaimana manajemen produk dilakukan dan bagaimana reputasi perusahaan ini dibangun melalui kualitas yang terjaga selama puluhan tahun.
Narasi ini bertujuan untuk menunjukkan sisi profesionalisme saya dalam menyusun laporan kunjungan industri yang bermutu. Saya ingin pembaca melihat bahwa kunjungan industri bukan sekedar jalan-jalan, melainkan sebuah proses observasi strategis terhadap sistem kerja sebuah brand besar. Visual video 15 detik yang saya perlihatkan adalah skala produksi yang masif di pabrik, yang memberikan kesan serius dan kredibel pada akhir laporan saya. Penutup dari seri konten ini sengaja saya taruh di kunjungan industri untuk memberikan kesan high note bahwa perjalanan besar belajar saya semester ini diakhiri dengan pemahaman utuh mengenai ekosistem komunikasi di dunia nyata. Konten ini adalah rangkuman dari semua teori yang telah saya pelajari. Kini terlihat nyata dalam praktik industri. Berikut adalah videonya. Baik, ke-10 konten sudah saya bahas. Kali ini itu ada refleksi diri sebagai penutup. Pengerjaan proyek 10 konten ini memberikan saya perspektif yang sangat dalam mengenai manajemen waktu dan dedikasi dalam industri kreatif. Saya membagi proses pengerjaan ini ke dalam beberapa fase kritis, mulai dari fase riset, fase riset mendalam, pengambilan aset visual, dan penulisan narasi di blog, hingga tahap revisi akhir. Pembagian ini sangat membantu saya dalam menjaga kualitas pesan agar tetap konsisten dan tidak mengalami penurunan kualitas meskipun beban kerja cukup padat. Saya belajar bahwa manajemen waktu adalah pondasi dari keberhasilan kreatif. Tanpa jadwal yang teratur, ide cemerlang apapun akan sulit dieksekusi dengan sempurna. Dalam proyek ini, saya dituntut untuk menjadi manajer bagi diri saya sendiri, memastikan setiap deadline terpenuhi tanpa mengorbankan nilai estetika dan bobot informasi dari konten tersebut. Pengalaman ini adalah simulasi nyata dari tekanan yang akan saya hadapi di dunia kerja profesional nantinya. Kesimpulan yang paling berharga bagi saya adalah pemahaman bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk persepsi publik. Saya menyadari bahwa setiap diksi yang saya pilih di blog dan setiap transisi video yang saya buat memiliki dampak psikologis bagi audiens. Proyek ini melatih saya untuk berpikir lebih kritis, lebih sensitif terhadap kebutuhan audiens, dan lebih disiplin dalam mengemas sebuah pesan branding agar memiliki dampak yang luas dan positif. Lalu yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan saya arahan, serta semua teman-teman saya yang telah membantu proses produksi konten-konten ini. Semoga paparan laporan proyek kreatif branding saya kali ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran dan pengembangan diri yang saya lalui. Demikian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya sangat terbuka untuk sesi diskusi. Saya Mehira Azahra Salsabila dengan NIM 12112410085. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.